Bagaimana cara mengerjakan tugas seni lukis di kampus Seni Lukis Painting Explorer? Kemarin Mas Widi menanyakan hal itu dan saya akan menyampaikan terkait berbagai hal bagaimana membuat tugas di kampus Seni Lukis Painting Explorer. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan juga seni lukis advance yang bisa mengakses kelas ini, sebelum kita membahas tentang bagaimana membuat tugas di kampus seni lukis Painting Explorer, kita akan presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di elementer maupun di advance ya. Ada Mas Kevin, juga ada Mbak Nia Nurmawati, ada juga Mas Widi Indrayanto di advance, ada juga Mas Yanuar Hermawan, dan juga ada Mas Deko Srita atau Art for Life. Baik rekan-rekan, sekaligus saya akan membahas juga tentang kesempatan mengikuti pameran ya, baik pameran sketsa maupun pameran seni lukis dengan tema silver, karena ini adalah syukuran silver play button yang barusan diterima oleh Painting Explorer. Baik rekan-rekan, di kampus Lukis Painting Explorer ya, sebelum saya menerangkan bagaimana tugasnya, itu sekaligus kita mesti mengetahui dulu tiap-tiap kelas itu maksudnya seperti apa ya, landasan konseptual di tiap-tiap kelasnya. Baik, jika teman-teman mengunjungi Painting Explorer ya, YouTube Painting Explorer, dan teman-teman klik tombol gabung ini ya, di dekat tombol subscribe. Setelah teman-teman mensubscribe akan ketemu tombol gabung. Nah, ketika tombol gabung ini diklik ya, teman-teman akan mendapati keterangan ya, ada video ini diikuti dulu videonya, karena ini menerangkan Painting Explorer secara keseluruhan, bagaimana pameran yang dilakukan ya. Nah, Painting Explorer kan kuliahnya secara online, tapi pamerannya secara onsite, secara langsung. Nah, ini diikuti dulu, ini bebas iklan, jadi teman-teman tidak perlu men-skipnya. Dan yang lebih penting lagi, di sini ada pembagian 5 kelas ya, 5 kelas. Pertama adalah kelas seni lukis sit-in. Nah, kelas seni lukis sit-in ini sebagaimana kalau kita kuliah ya, itu kuliah sit-in ya, kita hanya duduk saja di suatu kelas ya. Sit-in itu bahasa Indonesianya ini ya, mahasiswa pendengar. Mahasiswa pendengar, misalnya ketika di UGM ada kuliah terus membuka kelas sit-in atau kesempatan sit-in, maka masyarakat yang ada di luar itu bisa mendaftar, tetapi di situ dia tidak membuat tugas ya, tidak membuat tugas, bahkan tidak berinteraksi, tidak bertanya, ya hanya melihat saja. Nah, kuliah seni lukis sit-in ini sifatnya seperti itu ya. Jadi belum ada tugas di kuliah seni lukis sit-in. Lalu setelah kuliah seni lukis sit-in ada kuliah seni lukis placement. Nah, placement ini konsepnya seperti placement test ya. Placement test atau placement itu artinya penempatan. Ketika seseorang atau mahasiswa Painting Explorer mengambil seni lukis placement, maka dia memiliki kesempatan 1 bulan ya, 1 bulan 1 kali tugas ya, sebulan 1 kali tugas. Nanti saya sampaikan jadwalnya juga ya. Sebulan sekali tugas, dan itu sebagaimana placement test. Ini untuk melihat, untuk menguji sebenarnya mahasiswa tersebut itu yang cocok mengambil di kelas apa. Ini teman-teman nanti yang dibahas adalah persoalan-persoalan teknis, belum
masuk ke persoalan konseptual ya. Yang dibahas adalah persoalan kebentukan, warna, bidang, komposisi dan sebagainya ya, yang didiskusikan di kuliah seni lukis placement itu persoalan-persoalan bentuk. Lalu ada kuliah sketsa dan still life. Kuliah sketsa dan still life ini adalah memiliki atau memberikan dua hal penting yang mesti dimiliki oleh seorang pelukis, oleh seorang seniman. Jadi memberikan landasan dua hal landasan yang fundamen gitu ya, yang penting untuk seorang seniman, seorang perupa, seorang pelukis, yaitu sketsa itu tujuannya untuk memperkuat spontanitas garis, memperkuat spontanitas goresan. Jadi membuat goresan teman-teman tidak ragu, membuat goresan teman-teman itu tidak terbata-bata. Jadi menyampaikan bagaimana suatu karya itu dengan garis ya yang kuat. Ya. Yang dipelajari adalah sketsa. Dan di satu sisi spontanitas bentuk, di sisi lain adalah still life, yaitu ketepatan bentuk. Nah, still life atau gambar bentuk itu teman-teman membuat bentuk secara tepat. Ya. Kalau di sketsa ini memakai garis, kalau di still life ini ada yang memakai drawing, ada yang memakai drawing itu dengan arsir ya, dengan media kering, ada juga dengan media basah atau painterly, biasanya disebut painterly, yaitu dengan gradasi dan sebagainya. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke kuliah seni lukis elementer maupun advance, setiap kali teman-teman mengambil level yang ada di atasnya, jadi yang di bawah ini maksudnya semakin lama semakin tinggi gitu ya. Yang paling bawah sit-in, kemudian placement, sketsa, dan still life, seni lukis elementer, dan advance ya. Jadi level tertingginya di sini tertulis yang ada di bawah gitu. Nah, setiap kali mengambil kelas yang ada di atasnya, maka otomatis kelas yang ada di bawahnya bisa diakses. Misalnya ketika mengambil sketsa dan still life bisa mengambil placement maupun sit-in. Ketika mengambil kuliah seni lukis elementer ya bisa mengambil kuliah sketsa, placement, dan sit-in. Demikian juga ketika mengambil advance bisa mengambil kuliah elementer, sketsa, placement maupun sit-in. Nah, itu di keterangan tentang kuliah sketsa dan still life tadi ya, memberikan dua hal penting untuk melukis. Yang satu adalah spontanitas goresan, di sisi lain adalah ketepatan bentuk. Jadi ini dua hal yang seakan-akan bertentangan ya, tetapi sebenarnya ini adalah dua hal yang mesti berjalan bersama. Bagaimana di sketsa itu kebentukan meskipun tetap dibahas ya bagaimana bentuk yang tepat, tetapi yang lebih diutamakan adalah keberanian menggores. Kalau teman-teman sudah memiliki kemampuan menggores secara kuat, maka nanti membuat lukisan apapun terasa enak, terasa mengalir, terasa luwes. Nah, sementara di still life itu ketika teman-teman membuat bentuk itu sudah enak karena sudah memiliki modal kebentukan yang kuat. Nah, adapun kuliah seni lukis elementer ya, namanya elementer itu dasar, maka di sini teman-teman akan mendapatkan dasar-dasar seni lukis. Yang dipakai di kuliah seni lukis elementer ini strateginya adalah meluas. Jadi teman-teman diberi wawasan tentang baik kebentukan, material, maupun hal-hal yang terkait dengan seni lukis. Contoh misalnya, tentang kebentukan, bahwa seni lukis itu tidak sekedar seni lukis realistik, ada juga seni lukis yang sifatnya deformatif. Nanti apa itu deformatif bisa dilihat ya di situ, atau teman-teman juga bisa browsing di Painting Explorer. Saya pernah memberikan satu materi ketika saya mengajar kuliah seni lukis deformasi di ISI Yogyakarta. Nah itu ada ya. Atau ketika saya memberikan kuliah terbuka di Universitas Indonesia tentang seni lukis deformasi, itu juga ada ya. Nanti yang di UI itu videonya namanya judulnya adalah peta konsep seni lukis.
Nah, kalau di yang diisi seni lukis deformasi. Oke, itu dari faktor kebentukan. Jadi bagaimana bentuk yang realistik, bagaimana bentuk yang deformasi, bagaimana bentuk yang abstrak, bentuk yang abstraksi gitu ya. Jadi diberikan keluasan. Demikian juga untuk persoalan material, itu juga diberikan keluasan dari material yang kering ya, meliputi pensil, pensil warna, pastel, charcoal gitu, atau ponte atau arang gitu, dan juga material-material basah ya, baik cat air, cat poster, cat akrilik, cat minyak, semua diberikan di kuliah seni lukis elementer. Bahkan elementer atau landasan-landasannya termasuk diberikan nirmana, bagaimana komposisi nir kosong mana arti, jadi komposisi yang tidak memakai arti tertentu, yang penting latihan komposisi. Nah, untuk seni lukis elementer ya, nanti saya perlihatkan kelasnya, maupun seni lukis di sketsa dan still life, itu teman-teman boleh memilih tugas yang disenangi ya. Jadi di situ kan ada tugas 1, 2, 3, nanti kita akan melihatnya. Misalnya ini ya, kita langsung lihat dulu. Misalnya di seni lukis elementer atau di sketsa gitu, teman-teman di sini ada tugas ya, tugas 63, bahkan apa namanya, dari tugas pertama gitu ya. Nah, teman-teman boleh memilih tugas yang disenangi. Mau langsung membuat tugas 16 grafiti, atau tugas 17 abstraksi, tugas 18 abstrak, atau tugas ke-10 refleksi air. Tetapi teman-teman direkomendasikan untuk membuat tugas dari awal ya, dari tugas 1, tugas 2 gitu. Nanti dengan membuat tugas dari 1, 2, 3 secara berurutan, teman-teman akan merasakan gradasi tugasnya. Tetapi kan setiap seniman itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda-beda, maka tidak diharuskan tugas 1 ya. Tugas 1 ini misalnya ya, di sini setiap tugas ada apa namanya, ada keterangannya. Ini misalnya tugas 1 membuat seni lukis en plein air ya, kita melukis langsung, tetapi masih di sudut rumah, masih di dalam rumah. Nanti ini saya sesuaikan dengan materi-materi ketika saya mengajar di seni lukis ISI Yogyakarta. Saya pernah diminta juga membuat modul materi kuliah gitu ya, oleh Kaprodi saat itu, untuk seni lukis, dulu namanya seni lukis dasar ya kalau di ISI Yogyakarta, atau sekarang namanya seni lukis en plein air. Nah, kalau di seni lukis elementer ini, di Banteng Explorer ini meliputi yang dari seni lukis dasar maupun seni lukis deformasi gitu ya. Kalau sekarang kan seni lukis deformasi di ISI Yogyakarta kan semester 3. Nah, ini kita satukan, bahkan di sini juga ada nirmana. Nah, teman-teman kalau mau membuat urut itu lebih bagus ya. Ini masih en plein air, tetapi sudah keluar dari rumah gitu ya. Tetapi kalau teman-teman merasa, wah kok rasanya tidak telaten gitu ya, membuat tugas secara berurutan, teman-teman bisa langsung misalnya tugas 32 lukisan postmodern ya, buatlah sebuah lukisan yang menggunakan estetika postmodern. Apa itu postmodern? Nah, di setiap di setiap bagiannya ini ada keterangannya gitu teman-teman. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, demikian juga untuk sketsa dan still life. Teman-teman nanti bagaimana mendapatkan mendapatkan link ya, link Google Classroom. Nanti saya sampaikan juga ya untuk yang teman-teman baru pertama kali. Ini misalnya ya di sketsa itu boleh ya membuat langsung tugas ke
17 still life cangkir misalnya ya, atau tugas ke-12 toko kelontong gitu boleh ya. Tetapi sangat direkomendasikan dari tugas pertama. Tugas pertama ini masih menggunakan garis ya. Tugas kedua juga garis, tugas ketiga garis dengan N-plane R. Nah, nanti tugas keempat itu sudah mulai menggunakan efek ya, efek-efek. Misalnya ini ya, kita lihat tugasnya, petunjuknya, ini sudah tidak hanya garis. Tugas 4, kuliah sketsa beberapa pot dan tanamannya ya. Objek beberapa pot dan tanamannya, penekanannya bayangan maupun sisi terang pot dan sebagainya. Nah, ini sudah banyak ya yang membuat nanti teman-teman akan mendapatkan nilai gitu setelah setelah dikirimkan ya. Setelah dikirimkan teman-teman akan mendapatkan nilai. Ini misalnya ya. Nih salah satu contohnya misalnya ya karya Mas Egis ini ya. Ini menggunakan garis dan efek-efek cap jari ya. Jadi di cap jari gitu ada garisnya, ada cipratannya gitu ya. Ini teman-teman nanti kalau mengirimkan tugas misalnya aku langsung mau ke tugas 4 gitu, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetapi akan lebih asik ya ketika teman-teman menggarapnya dari tugas pertama. Itu terkait dengan kuliah sketsa dan elementer ya, teman-teman silakan menggarapnya. Dari mana bisa mengakses Google Classroom tadi ya, bagaimana mengaksesnya? Saya teruskan dulu ya di kuliah seni lukis elementer, nanti kita masuk ke sana. Di kuliah seni lukis elementer ini, di kuliah seni lukis advance ya, kalau tadi kan sketsa dan still life kan memberikan dua landasan mendasar ya. Satu spontanitas bentuk, dua masalah yang sketsa itu spontanitas garis, yang still life itu bentuk yang tepat. Nah, kalau di seni lukis elementer ini strateginya meluas, diberikan berbagai wawasan kebentukan, wawasan material, wawasan teknis ya. Ada teknis yang realistik, ada teknik impasto, ada teknik cipratan atau splattering, ada juga teknis lelean atau bagaimana karya cat itu dilelehkan. Ada juga teknik kerok atau sgrafito misalnya. Nah, teman-teman memperoleh hal itu di kuliah seni lukis elementer. Nah, adapun kuliah seni lukis advance kan, ini Mas Widi kan mengambil kuliah seni lukis advance. Maka ini strateginya adalah mendalam, ya, mendalam. Berbeda dengan kuliah seni lukis elementer. Kalau teman-teman sudah mendapatkan satu bentuk yang paling disukai, satu material yang disukai, satu teknis yang disukai, meskipun nanti bisa dikombinasi itu antara satu teknis dengan teknis yang lain, material satu dengan material yang lain gitu ya, mix media misalnya. Maka teman-teman menghadirkan karya pribadi, karya yang itu memang dari teman-teman sendiri, dari rekan-rekan sendiri. Tidak ada penugasan tertentu. Kalau di kuliah sketsa, itu kan ada tugas nih, membuat still life pakaian, membuat sketsa teknik tuang, itu semuanya berbasis pada tugas-tugas tertentu. Demikian juga di seni lukis elementer itu ada tugasnya, itu ada berbasis tugas, berbasis permintaan dari dosen ya. Misalnya membuat nirmana sheet and tint 9 tingkat misalnya seperti itu, atau membuat drawing urbanscape misalnya. Nah, di seni lukis advance itu tidak ada tugas khusus kecuali itu tugas karya teman-teman sendiri. Jadi tugasnya antara satu dengan yang lain itu sama ya. Tugas satu dengan tugas 77 itu petunjuknya sama. Buatlah lukisan tugas kuliah seni lukis advance berserta konsepnya. Tulislah data karya sebagai berikut. Nah, ini berbeda dengan
apa yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan hanya nama, judul, tahun, ukuran, bahan gitu ya. Judul apa biasanya dipakai petik gitu ya, nama boleh nama teman-teman asli, boleh nama seniman, judul dibuat dengan dalam petik, tahun ditulis tahun pembuatan, tidak perlu ditulis tanggalnya atau bulannya, ukurannya dibuat dalam sentimeter ya. Tulis dulu vertikalnya kemudian horizonnya ya. Misalnya lukisan 60 kali 80 ya, berarti itu horizontal. Tapi kalau 80 kali 60 berarti vertikal atau landscape atau berdiri ya. Kalau tadi tidur atau horizon atau landscape ya. Kalau yang 80 kali 60 itu berdiri atau potret, sorry tadi salah. Potret atau vertikal ya atau berdiri. Nah, itu ukuran ya dalam sentimeter ya, karena di Indonesia menggunakan sentimeter. Bahan itu ditulis dalam bahasa Indonesia, misalnya cat akrilik di kanvas ya. Kalau yang lain mau pakai bahasa Inggris ya, biasanya kan ada bahan akrilik tulisannya ACRYLIC misalnya kan, on canvas ya. Ya semuanya ditulis bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua nggak apa-apa, name, title, year atau date bisa year, materials. Nah, ada yang beda di dalam tugas kuliah seni lukis Advance, yaitu teman-teman menuliskan subject matter dan juga konten. Subject matter itu tema pokok. Bahasa Indonesia subject matter itu tema, bahasa Indonesianya konten itu topik. Nah, subject matter itu tema pokok. Misalnya begini, teman-teman membuat tema pokoknya. Ini contoh yang sederhana ya. Nanti teman-teman bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada di dalam Painting Explorer ya. Ini sekarang kita gunakan contoh sederhananya dulu. Subjek matternya itu misalnya teman-teman melukis temanya itu tentang alat transportasi. Nah, kontennya atau topiknya, nah misalnya lukisan 1 bisa tentang bis, lukisan 2 bisa tentang kereta api misalnya, lukisan 3 bisa tentang becak misalnya, atau subjek matternya tentang bencana alam. Kontennya lukisan 1 misalnya tentang banjir, lukisan 2 misalnya tentang gunung meletus ya. Nah, yang penting dituliskan di konten itu tidak sekedar mendeskripsikan karyanya bahwa ini dibuat dengan warna merah, enggak ya, tetapi bahasa visual apa yang dipakai. Nah, ketika nanti membicarakan persoalan-persoalan yang lebih rumit, tidak sekedar alat transportasi ataupun bencana alam, maka itu nanti bahasa visual yang digunakan itu akan kita diskusikan ya. Misalnya contohnya, bagaimana ketika lukisan itu akan memberikan efek semangat untuk apa misalnya, untuk berdonasi misalnya gitu kan, lukisan yang memberikan efek semangat untuk berdonasi. Nah itu apa visual apa yang mesti kita sampaikan, visual seperti apa, warna yang seperti apa, bentuk seperti apa, komposisi seperti apa, ya itu semua akan kita diskusikan. Nah itu untuk kuliah seni lukis Advance. Jadi kuliah seni lukis Advance ini lebih ke arah personal dan lebih mendalam. Nah, itu teman-teman ya. Dan bagaimana mengakses Google Classroom Painting Explorer ya. Ini contoh karya ini untuk saya untuk memberikan contoh-contoh ketika ada apa di dalam perkuliahan. Kalau kuliah seni lukis abstrak ini untuk giveaway ya, yang sekarang, oh ya, ini perlu saya terangkan juga ya. Untuk sekarang kan Painting Explorer sedang mengadakan 2 acara ya, 2 agenda ya. Agenda yang pertama itu bukan pertama sih sebenarnya, agenda kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Nah, itu adalah ketika teman-teman mengikuti kuliah sketsa dan still life sejak Juli sampai Desember ini ya, tahun ini 2024, maka otomatis karyanya akan diikutkan
di dalam kompetisi sketsa dan pamerkan temanya mainkan garismu. Nanti akan dipamerkan, pamerannya itu di Kopi Kuden, dan akan dipilih 3 pemenang ya, 3 pemenang yang hadiah uangnya itu disampaikan atau diberikan oleh Dini Media Pro, Kopi Kuden, dan bacajogja.com. Pamerannya di Kopi Kuden tanggal 2 pembukanya ya, 25 Januari. Nah, teman-teman yang nanti kepilih sebagai nominasi akan dihubungi, dan dari nominasi itu seluruhnya akan dipamerkan sekitar 25 karya, akan dipilih 3 terbaik ya, di 3 terbaik. Lalu di pameran itu juga akan ada seniman bintang tamu ya, seniman tamu yang terdiri dari dosen ISI, yaitu Yusuf Ferdinand Yudhistira, bintang tamu dosen ISI, dan juga ada mahasiswa ISI ya. Mahasiswa ISI itu nanti ada Jia panggilannya, Safina Ajria, dan juga ada Kevin. Nah, nanti teman-teman bisa berpameran bersama. Itu untuk yang seni lukis kuliah sketsa ya. Ini menjadi Painting Explorer Exhibition yang keempat. Karena yang pertama dulu diadakan di Grand Rohan ya, tahun berapa itu? 2022 ya, Grand Rohan. Banyak itu yang peserta dari berbagai kota ya hadir ya. Juga yang kedua itu diadakan di Kuat Kopi ya. Yang pertama itu Mas Diko Srita ikut ya. Yang di Kuat Kopi itu ada Mbak Nia. Mbak Nia itu di pertama juga ikut ya. Mbak Nia itu sketsanya luar biasa. Di pertama dan kedua ikut. Nah, yang ketiga ini Mas Diko Srita juga ikut. Saat itu rata-rata yang kita pamerkan sekitar 40, dari 40 sampai 50. Bahkan yang pertama itu banyak sekali ya, banyak sekali lukisan. Nah, besok pameran dan kompetisi sketsa itu menjadi pameran Painting Explorer yang keempat. Nah, sementara di pameran Painting Explorer yang kelima itu dalam rangka syukuran Painting Explorer mendapatkan Silver Play Button. Berupa pameran dengan tema silver yang itu bisa diikuti lewat paling tidak 4 cara ya, 4 jalur. Pertama lewat kuliah giveaway seni lukis abstrak. Nah, juga bisa tugas-tugas di kuliah seni lukis elementer. Pilih salah satu tugas terbaik di kuliah seni lukis elementer, teman-teman buat dan bisa dipamerkan di pameran dengan tema silver. Lalu teman-teman juga bisa lewat kuliah seni lukis advance. Nah, di seni lukis advance itu silahkan teman-teman membuat karya pribadi untuk dipamerkan. Nah, bedanya kalau di giveaway itu kan giveaway kuliah seni lukis abstrak ya, itu kan teman-teman mengumpulkan satu karya, dinilai, kalau dapat A atau amin ya, A atau amin, itu baru bisa mengikuti. Namun di kuliah seni lukis elementer atau advance ini teman-teman bisa mendiskusikannya. Jadi mengirimkan karya, kita diskusikan, kalau kurang nanti misalnya diperbaiki begini atau membuat lagi gitu. Tidak hanya sekali ya, membuat yang ini, membuat yang itu, boleh ya di kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance. Nah, pamerannya itu tanggal 21 Juni 2025 di Loman Park Hotel sampai selama itu sampai 20 September, jadi 3 bulan. Teman-teman boleh menjualnya untuk pameran ya, baik yang sketsa maupun yang seni lukis silver. Nah, itu teman-teman. Jadi monggo. Terus bagaimana mengakses ini ya, tadi saya janjikan bagaimana mengakses Google Classroom ini. Satu, bisa teman-teman lewat grup WA ya, grup WA Kampus Painting Explorer. Itu di
deskripsi itu teman-teman bisa mengikuti dulu kuliah pengantar. Pengantar kuliah seni lukis placement itu seperti apa. Lalu pengantar kuliah sketsa dan still life itu seperti apa. Pengantar kuliah seni lukis elementer, pengantar kuliah seni lukis advance, ini semuanya ada pengantarnya. Jadi misalnya tadi ya, keterangan subject matter, tentang konten, tentang apa bedanya konsep penciptaan, apa bedanya konsep perwujudan, itu semua ada di kuliah pengantar ini. Lalu teman-teman untuk mengakses Google Classroom-nya bisa melihat ini ya, tugas kuliah seni lukis placement. Nah, terus sekarang ya, tugas kuliah seni lukis elementer. Nah, ini bisa diklik, teman-teman akan menuju ke tugas kuliah seni lukis elementer. Atau teman-teman juga bisa lewat Instagram Painting Explorer, painting.explorer, atau di apa di ini ya, di Instagram saya Denny.painting, itu bisa klik link yang ada di sini. Nah, ini setiap bahas ini diklik ya. Lalu di sini ada berbagai keterangan ya tentang Painting Explorer. Nah, bagaimana melihat tadi ya Google Classroom-nya, itu silahkan teman-teman klik ini ya, kuliah pengantar dan tugas. Nah, ini nanti akan sama itu ya, mengantar tugasnya dan bagaimana cara mengirimkan tugas. Nah, ini cara mengirimkan tugas ini sudah di sini juga ada ya, di apa namanya, cara mengirimkan tugas di sini ada. Sudah dituliskan oleh Mas Deko Srita. Ini Mas Deko Srita ini terima kasih banyak ya, sudah membuat PDF tentang bagaimana mengirim di Google Classroom ya. Kan mungkin belum semuanya bisa mengirim di Google Classroom. Ini cara-caranya sudah ada semua, sudah dibuatkan oleh Mas Deko Srita ya. Nah, atau teman-teman memerlukan informasi tentang jadwal, itu juga ada di sini ya. Nah, ini jadwal, atau di grup WA Painting Explorer juga ada jadwal kuliahnya. Jadwal kuliahnya ini ya, sit in belum mendapatkan tugas, dapat mengakses rekaman kelas kapanpun ya. Jadi ketika teman-teman nggak bisa mengikuti live seperti ini, teman-teman bisa mengikuti setelah live ya, videonya tetap bisa diputar ya. Nah, kuliah seni lukis sit-in belum mendapatkan tugas khusus, tetapi dapat mengakses rekaman kelas kapanpun. Nah, kuliah seni lukis potret itu kuliah seni lukis placement kok potret ya, di kampus ada potret. Kuliah seni lukis placement tiap Senin pertama ya, setiap Senin pertama pukul 20 atau 8 malam, itu sebulan sekali ya. Meskipun tidak mengikuti live kuliah, rekaman perkuliahan dapat diakses waktu-waktu. Lalu kuliah sketsa dan still life itu tiap Selasa pukul 20 ya, sepekan sekali. Keterangannya meskipun tidak mengikuti sama ya, ketika teman-teman tidak bisa live seperti sekarang, teman-teman tetap bisa mengaksesnya. Nah, yang mengambil kuliah sketsa tentu bisa mengambil placement. Nah, untuk seni lukis elementer itu Jumat ya pukul 20. Sementara seni lukis advance itu tiap Minggu atau Ahad pukul 20. Ini defaultnya, tetapi nanti kadang misalnya saya kebarengan pameran, saya kebarengan rapat misalnya, ya nanti saya beri informasi dan biasanya saya ganti. Saya ganti kalau tidak terlalu malam pulangnya, saya ganti setelah saya pulang atau paginya atau sorenya gitu, nanti akan saya informasikan lewat grup WA ya, kuliah penggantinya. Itu teman-teman, jadi saya tunggu tugasnya ya, tugas Mas Widi dan tugas teman-teman yang lain. Silahkan mau milih kuliah yang mana dulu, boleh ya, karena teman-teman yang mengambil atas bisa mengikuti kuliah yang ada di bawahnya.
Baik rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti kampus Nukes Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.